Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulana Kadafi Nurrohim. Saya perwakilan dari kelompok 3, kelas 96. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pengaruh PT Freeport terhadap perekonomian Indonesia. Simak baik-baik ya. Masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Kalian tentu sudah tidak asing kan dengan kata Freeport yang sudah berkeliaran di media sosial. Nah, apa sih Freeport itu? Mari kita bahas. PT Freeport adalah perusahaan asing asal Amerika Serikat yang berbasis di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, di mana perusahaan ini memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, terutama di sektor pertambangan. Dengan adanya perusahaan asing ini, tentu melibatkan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini telah beroperasi berpuluhan tahun di Indonesia. Tentu saja memberikan dampak terhadap sosial dan lingkungan, serta membuat masyarakat lokal berpendapat tentang adanya perusahaan ini. Selain itu, Freeport juga berkontribusi dalam hal ekonomi di Indonesia. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kontribusi Freeport Indonesia terhadap perekonomian di Indonesia? Yang kedua, apa dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional Freeport di Indonesia, terutama di daerah Papua? Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengelola hubungan dengan Freeport? Yang keempat, bagaimana pendapat masyarakat lokal Papua terhadap kehadiran Freeport? Di sini, kami memiliki tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan PT Freeport terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dampak sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional Freeport di Indonesia, terutama di Papua. Yang ketiga, untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam mengelola hubungan dengan Freeport. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pendapat masyarakat lokal Papua terhadap kehadiran Freeport. Masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang kontribusi Freeport terhadap perekonomian di Indonesia, di mana Freeport telah memberi banyak kontribusi untuk perekonomian di Indonesia, seperti yang pertama, pendapatan negara. Freeport Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Perusahaan ini menyediakan ribuan lapangan pekerjaan langsung, baik untuk karyawan di lokasi tambang maupun untuk penyedia layanan dan kontraktor lokal. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Freeport telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Yang keempat yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan, di mana Freeport menjalankan berbagai program yang mencakup 1. Pendidikan melalui beasiswa dan pembangunan sekolah untuk anak-anak lokal. 2. Kesehatan, fasilitas kesehatan dan program penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Dan yang terakhir, pemberdayaan ekonomi, di mana pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil lokal. Yang kelima, kontribusi terhadap ekspor. Sebagai salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia, Freeport berkontribusi secara signifikan terhadap ekspor Indonesia. Ini membantu meningkatkan neraca perdagangan dan menarik investasi asing ke sektor pertambangan. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu dampak sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional Freeport di Papua, di mana Freeport telah memberikan beberapa dampak terhadap masyarakat Papua, yaitu yang pertama, dampak sosial, di mana dampak sosial memberikan dampak positif, yaitu pembangunan ekonomi lokal dan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, juga ada dampak negatifnya, yaitu perubahan sosial dan juga konflik sosial. Yang kedua, dampak lingkungan, meliputi kerusakan lahan dan habitat, pencemaran,
perubahan ekosistem, dan juga pengelolaan sumber daya air yang dapat mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber air untuk masyarakat sekitar akibat aktivitas pertambangan. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu peran pemerintah Indonesia dalam mengelola hubungan dengan Freeport, di mana pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengelola hubungan dengan PT Freeport melalui berbagai cara, yaitu regulasi dan kebijakan, negosiasi kontrak, monitoring dan pengawasan, dialog dan keterlibatan komunikasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu pendapat masyarakat lokal Papua terhadap kehadiran Freeport, di mana pendapat masyarakat lokal Papua terhadap kehadiran PT Freeport Indonesia bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi. Beberapa masyarakat merasa bahwa kehadiran Freeport telah memberikan manfaat ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga lokal. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap manfaat yang diterima. Banyak warga merasa bahwa manfaat yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya yang dieksploitasi. Ada kekhawatiran bahwa keuntungan dari tambang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah pusat dibandingkan dengan masyarakat lokal. Yang ketiga, isu lingkungan. Banyak masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, seperti pencemaran air dan kerusakan lahan. Isu ini menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hak atas tanah. Beberapa komunitas merasa bahwa hak atas tanah mereka diabaikan. Ada kasus di mana tanah tradisional mereka digunakan tanpa persetujuan, menyebabkan konflik dan ketegangan sosial. Yang kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal sering merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait operasi Freeport, yang menciptakan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Yang keenam, pembangunan infrastruktur. Kehadiran Freeport juga dikaitkan dengan peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, perubahan sosial dan budaya. Beberapa masyarakat merasa bahwa kehadiran perusahaan asing telah mengubah nilai-nilai budaya dan sosial mereka, menciptakan konflik antara modernisasi dan juga tradisi. Nah, secara keseluruhan dalam pembahasan ini, pendapat masyarakat lokal Papua tentang PT Freeport Indonesia adalah campuran antara harapan dan kekecewaan. Meskipun ada beberapa manfaat yang dirasakan, banyak juga kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan, serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara Freeport, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengatasi isu-isu ini. Dari bagian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan, yang pertama, Freeport adalah perusahaan asing dari Amerika Serikat yang merupakan anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Inc. yang berbasis di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah di Indonesia. Nah, yang kedua, kontribusi Freeport terhadap perekonomian Indonesia mencangkup investasi yang signifikan di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, peluang kerja jangka panjang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dengan adanya Freeport telah memberi dampak lingkungan dan sosial yang positif dan negatif yang banyak bagi Indonesia, terutama untuk masyarakat lokal di Papua. Yang keempat, peran pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam membina hubungan dengan PT Freeport melalui berbagai cara, termasuk regulasi, memastikan transparansi, dan mendorong kerjasama, serta mendorong pendapat masyarakat lokal yang beragam. Nah, masuk ke bagian saran. Hubungan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport perlu ditingkatkan lagi agar mendapat hasil yang lebih baik dan optimal untuk masyarakat lokal dan juga Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Karena ini adalah kali pertama kami untuk membuat suatu hal yang baru,
Salah satunya adalah makalah ini. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah ini, penulis perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar makalah ini dapat menjadi sebuah bacaan yang baik. Dan juga diharapkan agar pembaca mendapat wawasan setelah membaca makalah ini. Dan juga semoga makalah ini dapat berguna. Sekian dari kami harap ini cukup dan dapat menjadi wawasan dan pembelajaran bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiji sebagai fasilitator guru pendidikan kewarganegaraan karena telah memberi kami tugas ini. Kami harap tugas ini membawa pelajaran dan pengalaman yang baik yang bisa kami manfaatkan untuk di jenjang pendidikan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Qaddafi Nur Rahim, izin pamit dan mengakhiri video ini. Terima kasih.